Babak 31, menyesal penangkapan. Saat Lin Ming melihat kedua petugas itu mendekat dengan tali di tangan, Lin Ming menggoyangkan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, "Kamu ingin mengikatku, tapi begitu kamu melakukannya, tidak akan ada hasil yang baik untukmu. Kamu ingin keluar dari situasi ini. Jangan pernah memikirkannya. Begitu kamu berada di tanganku, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri, haha." Wang Yigao dengan gembira tertawa sendiri beberapa ratus kali ketika keberhasilan situasi tersebut sampai ke kepalanya. Meskipun dialah yang terluka, senyumnya tidak sedap dipandang dan terlebih lagi ini jelas berisi kesan bahwa dia ingin semacam kecelakaan menimpa Lin Ming di penjara. Wang Yigao menoleh dan melihat Zhao Mingshan sedang menatapnya dengan ekspresi jelek dan jijik di wajahnya. Wang Yigao terbatuk, berkata dengan sedikit malu, "Saudara Zhao, saya akan membiarkan Anda menyelidiki situasinya. Saya hanya sedikit marah dan bereaksi berlebihan. Tikus kecil ini terlalu sombong." Lin Ming membersihkan dirinya sendiri dan berkata kepada Zhao Mingshan, "Adalah tanggung jawab Anda untuk memastikan keamanan publik dari ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Seseorang baru saja mencoba menabrakku di jalan utama ini dengan tombak dan kamu tidak datang, seseorang mencoba merencanakan kematianku dengan menyuruh sekelompok orang bodoh untuk memukuliku dan membuatku cacat, dan kamu tidak datang. Namun ketika aku akhirnya melawan dengan tombak, kamu akhirnya datang. Dan kamu bahkan tidak mencoba menanyakan pertanyaan apapun kepada penonton dan sendirian memutuskan bahwa akulah yang bersalah. Apakah kamu mempermainkanku?" Lin Ming berbicara, mengucapkan setiap kata dengan tidak tergesa-gesa, dan setiap kata menghukum dan menyebabkan hati Zhao Mingshan tenggelam. Anak ini benar-benar punya nyali. Bagaimana dia bisa begitu tenang dalam situasi seperti ini? Apa yang dia andalkan? Zhao Mingshan memandang Lin Ming dan memutuskan bahwa dia tidak dapat melanjutkan masalah ini lebih jauh dan mulai berkata dengan marah, "Ini urusan resmi. Anda tidak berhak mengomentari prosesnya. Ikat dia." Ketika dia mengeluarkan perintah, tali sudah melilit leher Lin Ming. Meskipun Lin Ming mampu, Zhao Mingshan sudah berada di tahap keempat transformasi tubuh, jadi dia tidak menolak. Pada saat ini, sebuah suara yang akrab terdengar dari kerumunan. "Beri jalan, biarkan aku lewat." Lin Ming mendongak dan terkejut melihat seorang pemuda gemuk memutar dan menerobos melewati kerumunan orang. Di tangannya ada kotak makan siang yang berderak. Itu adalah Lin Xiaodong. Ketika Lin Ming sedang bermeditasi beberapa saat yang lalu, Lin Xiaodong pergi membeli sarapan, dan baru saja kembali untuk melihat keributan. Begitu Lin Xiaodong melihat tali melilit leher Lin Ming, jantungnya tiba-tiba meradang. "Sial, kenapa kalian mengikatnya?" Zhao Mingshan tidak tahu dari mana datangnya bocah gendut pemberani ini, dan bersiap melambaikan perintah untuk membuangnya, ketika di sudut matanya dia melihat secercah cahaya. Saat dia menoleh, dia melihat api samar menyala di tangan Lin Ming. Jimat pemancar suara. Mata Zhao Mingshan membelalak. Jimat itu bisa merekam suara dan mengirimkannya, mereka terbiasa berkomunikasi. Anak laki-laki ini jelas baru saja menggunakannya tanpa sepengetahuan mereka dan telah merekam percakapan mereka dan menyebarkannya. Orang ini, Zhao Mingshan merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di udara saat dia melihat pemuda ini. Hari ini dia telah menyinggung perasaannya, nanti dia akan datang untuk membalas dendam. Sepertinya dia benar-benar harus menoleransi rencana bodoh Wang Yigao dan membunuhnya, jika tidak, masalahnya di masa depan tidak akan ada habisnya. Tapi, kepada siapa dia mengirimkan jimat itu? Lin Ming secara alami mengirim jimat itu ke Tuan Muyi. Sebelumnya, Muyi dan Lin Ming pernah bertukar tips tentang teknik prasasti dan menjadi teman baik. Muyi telah memberitahunya bahwa selama ada Martial Quarters, maka dia bisa menjamin keamanan mutlaknya di Sky Fortune City. Selama ada masalah, dia bisa mengirimkan jimat untuk memberitahunya. Meskipun Lin Ming berani dan berani, dia bukanlah seorang pemarah yang akan membiarkan dorongan hatinya dengan gegabah mendikte tindakannya tanpa memperhatikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Sebelum dia menyerang Wang Yigao, dia sudah punya rencana untuk situasi ini. Dia tidak akan membiarkan masalah kecil seperti ini menjadi sesuatu yang bisa menghentikannya, dia hanya akan berhutang budi pada Muyi di masa depan. Meskipun Muyi berada di pemerintahan dan mengabdi di istana sebagai guru putra mahkota, dia bukanlah pejabat istana. Dalam hatinya dia masih seorang manusia dunia, dan mereka yang tinggal di dunia itu menghargai kesetiaan dan persahabatan di atas segalanya. Muyi bukanlah orang yang berbicara atau menyetujui sesuatu dengan mudah atau tanpa berpikir panjang. Ketika dia meminta untuk menjadi teman Lin Ming, dia mengatakannya dengan segala keyakinan di dalam hatinya. Mendengar rekaman dari jimat pemancar suara, Muyi memahami dengan baik situasi yang sedang terjadi. Dia menghela nafas dengan jijik. Dia selalu merasa muak dengan pejabat pemerintah atau pejabat rendahan yang menjilat orang-orang berkuasa. Belum lagi Lin Ming adalah teman dekatnya, di belakangnya juga seorang master yang tak terduga. Bahkan jika dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini, dia akan tetap ikut campur. Muyi lemah dalam menangani semua omong kosong birokrasi, dan tidak mengenal banyak orang berkuasa yang dapat segera menangani situasi ini. Satu-satunya orang yang terpikir olehnya untuk mengatasi hal ini adalah muridnya, putra mahkota Yang Lin. Dia mengirimkan jimat pemancar suara ke Yang Lin. Putra mahkota Yang Lin selalu sangat mengagumi dan menghormati gurunya. Jika Muyi meminta masalah padanya, dia secara alami akan melakukan segala kemungkinan untuk melaksanakannya. Jadi Yang Lin kemudian mengirimkan pesan pribadi kepada Menteri Departemen Kepolisian. Kaisar dan putra mahkota menggunakan jimat transmisi suara emas ungu yang unik.
Saat ini, menteri sedang memeluk seorang selir dan cekikikan serta tertawa sambil menikmati saat-saat romantis bersamanya. Begitu dia melihat kilatan emas ungu, dia segera berguling dari kursinya. Pesan ini berasal dari jimat transmisi suara putra mahkota. Setelah dia mengetahui alasan mengapa putra mahkota mengiriminya pesan, menteri merasa seolah-olah seseorang telah memukul kepalanya dengan batu. Kakinya berubah menjadi jeli dan dia merasa tercekik saat berkata, maafkan orang rendahan ini karena tidak bersikap tegas, pengawasan saya benar-benar kurang. Setiap kata yang dia ucapkan menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Dia tentu tahu orang seperti apa Zhao Mingshan itu. Dia adalah bagian dari penjaga istana Jenderal Wang dan pemuda tersebut adalah seorang anak laki-laki dengan latar belakang yang tidak diketahui. Sangat mudah untuk melihat bagaimana Zhao Mingshan akan menangani masalah ini, tapi, anak laki-laki ini secara tak terduga adalah putra mahkota. Zhao Mingshan, kamu adalah bajingan ibumu yang sudah mati. Kamu benar-benar membuat aku, ayahmu, menderita kekacauan seperti itu. Seperti neraka. Kenapa kamu mengikatnya? Lin Xiaodong terengah-engah. Zhao Mingshan melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Lin Xiaodong, menghalangi urusan resmi dan menghina kapten kepolisian. Petugas, ikat dia untukku. Zhao Mingshan mengirim 2 petugas untuk menangkap Lin Xiaodong. Para petugas sebagian besar berada pada tahap kedua transformasi tubuh, dan mereka bukanlah orang yang berjalan seperti Wang Yigao, mereka memiliki dasar yang kuat dan pelatihan tempur. Lin Xiaodong baru berada di tahap pertama. Namun meski dia tidak bisa melawan, dia masih sedikit meronta dan berteriak seperti bebek yang marah, kamu berani menyentuhku. Anda ingat wajah saya akan membayarnya kembali kepada Anda dengan bunga penuh. Tutup mulutnya, Zhao Mingshan berkata dengan sedikit panik, dan seorang pria menyumbat Lin Xiaodong dengan potongan kain di antara bibirnya. Hasilnya adalah aliran kutukan yang terus-menerus menjadi suara rengekan yang tidak terdengar. Ayo pergi. Begitu Zhao Mingshan melambaikan tangannya, mereka berlari menyusuri jalan dengan Lin Ming dan Lin Xiaodong diikat di punggung kuda. Hanya dalam waktu singkat mereka sudah berada beberapa mil jauhnya. Wang Yigao ada di belakang mereka, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Saudara Zhao, letakkan mereka, ayo kita seret mereka lewat. Dia ingin menyeret kedua pria itu ke belakang kuda yang berlari kencang. Itu menarik, tapi Zhao Mingshan tidak menjawab. Pada saat ini, tiba-tiba ada lampu merah di depannya yang meledak menjadi kumpulan cahaya. Itu adalah jimat transmisi suara. Jimat pemancar suara secara langsung mengirimkan suara tersebut ke pikiran seseorang, orang lain tidak akan dapat mendengarnya. Lampu kilatnya menghilang. Suara Zhao Mingshan terdengar bersamaan dengan suara menteri dari Departemen Kepolisian yang mengaum padanya dengan volume maksimum. Persetan dengan ibumu dan dengarkan aku. Bebaskan orang-orang itu. Apa kamu tahu siapa dalang di balik bocah itu? Itu adalah putra mahkota. Apa kau ingin memberontak melawanku? Kamu bahkan berani menyentuh seseorang yang merupakan putra mahkota. Ibumu, apa kamu tahu cara mengejar karakter, mati? Jika kamu ingin mati jangan seret aku bersamamu. Zhao Mingshan, aku bersumpah jika ada yang datang menggangguku, aku sendiri yang akan membunuhmu. Zhao Mingshan dimarahi begitu keras hingga dia mengira kepalanya akan meledak. Seluruh tubuhnya menegang dan pikirannya kosong. Putra mahkota. Zhao Mingshan tiba-tiba menghentikan kudanya dan menatap Lin Ming dengan rahang ternganga. Lin Ming juga menatapnya dengan mata tenang dan acuh tak acuh yang sama seperti dia selama ini, seolah dia adalah badut biasa. Dia ingat jimat transmisi suara yang dikirim Lin Ming, itu untuk putra mahkota. Eksistensi macam apa putra mahkota itu? Dia hanyalah seorang kapten polisi muda. Dia mungkin tidak akan pernah menemukan apapun yang berhubungan dengan putra mahkota seumur hidupnya. Hatinya dikejutkan dengan kata-kata yang tak terkatakan. Dia akhirnya mengerti arti di balik tatapan Lin Ming. Menurutku, Saudara Zhao, sekarang adalah saat yang tepat. Tidak ada orang yang menonton, jadi bagaimanapun, ayo kita seret mereka, mereka tidak akan mati. Wang Yigao berkata sambil tersenyum dan, hehe. Aku akan menyeret ibumu. Ketika dia mendengar Wang Yigao berbicara omong kosong ini, dia memiliki keinginan untuk menghunus pedangnya dan memotongnya menjadi 2. Jika bukan karena orang bodoh ini lalu bagaimana dia bisa jatuh ke dalam kesulitan ini? Semuanya turun. Lepaskan mereka. Begitu Zhao Mingshan memerintahkan ini, anak buahnya terkejut. Wang Yigao juga kaget. Lepaskan mereka. Wang Yigao tidak sepenuhnya bodoh. Dia memikirkan jimat pemancar suara itu, apakah itu ada hubungannya? Namun Zhao Mingshan tidak mengatakan apapun selain perintah itu. Wang Yigao sangat tidak senang dengan kejadian ini dan bersiap untuk berdebat, tetapi pada saat itu, jimat pemancar suara lain juga terbakar di depannya. Begitu dia mendengar pesan itu, Wang Yigao hampir terjatuh ke lantai. Ini adalah jimat pemancar suara yang dikirimkan secara pribadi oleh ayahnya. Hanya ada beberapa kata, segera kembali padaku. Wang Yigao bisa merasakan dinginnya nada bicara ayahnya. Dia yakin ketika dia kembali, dia akan berada dalam dunia yang penuh kesakitan. Karena salah satu pihak adalah putra mahkota dan pihak lainnya adalah putra Jenderal Wang, Departemen Kepolisian secara alami mengirimkan jimat pemancar suara untuk menjelaskan situasinya kepada Jenderal Wang. Jenderal Wang belum pernah merasakan kemarahan seperti itu sebelumnya. Tahta sedang berubah, dan ini adalah saat yang sensitif, dan Wang Yigao ini memutuskan untuk mengganggu putra mahkota. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan anak laki-laki ini dengan putra mahkota, meskipun itu keterlaluan.
Karena masalah kecil, cukup bagi putra mahkota untuk memutuskan memilih orang lain untuk posisinya dan memecatnya. Dia benar-benar ingin membunuh anak tak berguna ini. Zhao Mingshan melihat Wang Yigao membeku ketakutan saat menerima jimat pemancar suara. Dia segera membentak anak buahnya, kenapa kamu masih menahan mereka, lepaskan mereka sekarang. Usai ditegur, para pria tersebut mulai panik. Mereka pergi untuk melepaskan ikatannya, tapi Lin Ming mencibir, kamu ingin mengikatku, jadi kamu mengikatku. Sekarang kamu ingin melepaskanku. Aku sudah bilang padamu, sekali kamu melakukannya, tidak akan ada hasil yang baik untukmu. Bab 32, menindas dengan kekuatan orang lain. Zhao Mingshan ternganga pada Lin Ming. Dia ingat bahwa Lin Ming pernah mengucapkan kata-kata, kamu ingin mengikatku, tetapi begitu kamu melakukannya, tidak akan ada hasil yang baik untukmu. Dihadapkan dengan dukungan yang begitu besar, Zhao Mingshan tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan bermain sebagai anjing untuk anak laki-laki ini. Meskipun ini merupakan kehilangan muka yang besar baginya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mempertahankan nyawa kecilnya sendiri. Zhao Mingshan segera mengubah wajahnya. Seluruh wajahnya terkunci dengan senyuman yang dipaksakan saat dia berkata, sepertinya kita secara tidak sengaja memancing dua Raja Naga. Kedua saudara lelaki ini, hari ini benar-benar hanya kesalahpahaman yang konyol. Saya harap Anda dapat menunjukkan belas kasihan dan mengabaikan pelanggaran saya. Kalian sekalian, cepat lepaskan ikatan kedua orang ini. Meskipun ikatannya belum dilepas, kain penutup mulut Lin Xiaodong telah dilepas, dan dia sedikit bingung. Tapi Lin Ming telah memberinya segala macam kejutan hari ini, jadi dia beradaptasi dengan cepat. Apakah Tuan yang sulit dipahami dan misterius yang dibicarakan Lin Ming? Bagi Lin Xiaodong, makhluk yang begitu kuat dan perkasa hanyalah konsep asing baginya. Tapi bagaimanapun juga, dengan seseorang seperti itu yang mendukung mereka, dia tidak perlu takut pada para idiot ini. Persetan dengan seluruh keluargamu, persetan dengan ibumu dan keluargamu, dasar ibu kecil keparat. Lin Xiaodong mengeluarkan serangkaian julukan ketika para petugas berusaha melepaskan tali yang mengikat tubuh besarnya. Mereka disingkirkan oleh Lin Xiaodong saat dia berguling. Kamu pikir kamu mengikatku dan melepaskanku kapanpun kamu mau. Lin Xiaodong awalnya kehilangan muka, tetapi sekarang dia berada di atas angin, dia secara alami akan membalas budi. Zhao Mingshan tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kata-kata itu dan menderita dalam diam. Dia tersenyum dan dengan susah payah berkata, adikku, aku buta dan bodoh, maukah kamu berbelas kasihan dan mengabaikan masalah ini hari ini? Saya akan sangat berterima kasih jika Anda mengizinkan kami memberikan kompensasi kepada Anda. Lin Xiaodong menekuk lehernya. Para petugas departemen kepolisian ini hanya mendapat gaji kecil dan sedikit emas yang mereka ambil dari pembukuan. Lin Xiaodong tidak menyukai uang ini, jadi apa gunanya menawarkannya kepadanya? Pada saat ini, Lin Xiaodong kebetulan melihat Wang Yigao ke samping. Dia memanfaatkan gangguan ini untuk melarikan diri. Lin Xiaodong dengan marah berkata, berhenti. Ibu siapa yang menyuruh anak itu pergi? Kembali ke sini sekarang juga. Wang Yigao hampir jatuh dari kudanya saat mendengar kata-kata ini. Pergantian peristiwa dan membuatnya takut konyol. Ayahnya sedang menunggunya pulang ke rumah untuk menerima hukuman, ini benar-benar mimpi buruk. Sekarang bahkan melihat Lin Ming membuat hatinya gemetar ketakutan. Lupakan membalas, jika dia melihat Lin Ming lagi dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Wang Yigao tidak hanya takut pada Lin Ming, tapi dia juga tidak tahu dukungan seperti apa yang dimiliki Lin Ming. Apapun itu lebih hebat dari apapun yang bisa dia bandingkan. Kehilangan satu-satunya keuntungan yang ia miliki, Wang Yigao akhirnya menyadari bahwa ia benar-benar kalah dengan Lin Ming. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin pergi. Menurutmu ada sesuatu di dunia ini yang semudah itu. Lin Xiaodong tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia menoleh ke beberapa petugas. Kamu yang di sana, hajar orang ini. Wang Yigao gemetar saat mendengar ini. Zhao Mingshan meringis, sekarang dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa mempertahankan kepalanya sendiri. Jika mereka memukul Wang Yigao lagi, dia mungkin akan mati. Zhao Mingshan memandang Lin Ming dengan tatapan memohon. Lin Ming akhirnya berkata, anggap saja ini sudah selesai. Tidak ada gunanya berurusan dengan orang seperti ini. Dia melihat ke arah Wang Yigao dan bertanya, saya bertanya kepada Anda, ketika Anda datang untuk menimbulkan masalah, saya melihat ada juga orang yang memata-matai saya dari kereta biru. Apakah itu Zuyan? Wang Yigao merasakan perutnya mual. Apakah pria ini mempunyai mata di belakang kepalanya? Dia sudah benar-benar takut pada Lin Ming, tapi sekarang ketakutan itu semakin dalam saat teror memenuhi matanya. Dia masih tidak berbicara, jadi Lin Ming mengambil satu langkah ke arahnya, dan dengan dingin berkata, ya, atau tidak. Jantung Wang Yigao berhenti berdetak dan dia mengatupkan giginya. Dia mengangguk. Masalah hari ini juga dipikirkan oleh Zuyan. Wang Yigao mengangguk lagi. Bagus, kamu boleh pergi. Lin Ming sudah berpikir bahwa ini adalah masalahnya. Zuyan tidak ingin dia memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Wang Yigao hanyalah pion yang digunakan untuk mencegahnya mengikuti ujian masuk, Lin Ming tidak mau repot dengan pemain sekecil itu lagi. Alasannya karena ayah Wang Yigao adalah seorang jenderal. Lin Ming juga tahu kebijaksanaan, dan dia telah meninggalkan beberapa esensi sejati yang tersembunyi dalam dirinya yang akan membuatnya terkurung di tempat tidurnya selama beberapa waktu. Zhao Mingxiao menghela nafas lega saat mendengar Lin Ming.
Dia bergegas maju untuk melepaskan ikatannya secara pribadi. Lin Xiaodong melenturkan pergelangan tangannya yang gemuk dan melihat ke arah Zhao Mingshan yang telah melompat dari seekor kuda hitam. Lin Xiaodong sangat memperhatikan uang, dan sekilas dia mengerti bahwa kuda ini adalah ras unggul. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kuda putih salju di Martial Quarters, nilainya tidak kurang dari 500 tael emas. Kami baik-baik saja, Anda tidak perlu mengirim kami pergi. Tinggalkan dua kuda. Kuda bersurai hitam itu juga bagus. Aku akan mengambilnya. Mulut Zhao Mingxiao bergerak-gerak saat mendengar ini. Kuda ini adalah kecantikan yang dicintai dan dihargainya. Namun dia mengatupkan giginya dan berkata, jika saudara-saudara ini menyukai kudaku, silakan menungganginya. Haha, kalau begitu, jangan pedulikan aku bersikap tidak sopan, kata Lin Xiaodong. Dia melompat dan tubuh gemuknya duduk di atas kuda bersurai hitam. Hehe, ayo pergi. Saat mereka meninggalkan grup, suasana hati Lin Xiaodong sangat baik. Sial, itu lebih baik daripada mendapatkan uang. Aku belum pernah merasa sehebat ini dalam hidupku. Gao Yiwang, si idiot itu tidak hanya mendapat pelajaran, tapi bahkan kaptennya memberiku kudanya sendiri. Haha, inilah yang mereka sebut kehidupan yang luar biasa. Lin Ming tersenyum dan berkata, kami meminjam kekuatan dan pengaruh orang lain hari ini, tapi siapapun dapat mengandalkan koneksi untuk melakukan itu. Jika kita benar-benar ingin merasa hebat, maka kita harus menjadi kuat dan bergantung pada kekuatan kita sendiri untuk mengintimidasi dunia. Maka tidak ada yang berani mengganggu kita. Perasaan itu akan sangat luar biasa. Mengintimidasi dunia. Haha, Saudara Lin, saya tidak memiliki impian sebesar Anda, saya baik-baik saja dengan mengandalkan kekuatan dan pengaruh orang lain. Bagaimana dengan Saudara Lin ini, ketika suatu hari namamu dikenal di seluruh dunia, kamu melindungiku. Aku akan memberitahukan namamu kepada mereka, dan menakuti mereka. Oke, Lin Ming tertawa terbahak-bahak. Keduanya awalnya hanya di bawah 3 atau 4 mil jauhnya. Mereka berlari kencang dan tak lama kemudian tiba kembali di alun-alun. Di alun-alun masih ada lautan manusia, sepertinya uji coba kekuatan baru saja dimulai. Lin Ming telah melupakan kereta biru sampai sekarang, dia memperhatikan bahwa dia masih duduk di sana. Tapi sekarang Zuyan telah turun dari sana. Dia memegang pedang panjang sambil menatap tatapan sedingin es. Sepertinya aku memberimu kredit lebih sedikit dari yang seharusnya. Kamu cukup berbakat. Sebentar lagi, Zuyan telah mengirimkan suaranya ke Lin Ming. Jaraknya 200 meter, tetapi Zuyan seolah-olah sedang berbicara tepat di sampingnya. Ini adalah pesan yang dikirim dengan esensi sejati. Untuk mencapainya diperlukan tingkat kendali yang sangat tinggi terhadap esensi sejati. Zuyan pasti telah mencapai puncak tahap ketiga dalam 6 bulan terakhir. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mencapai tahap kedua transformasi tubuh maka Anda menjadi sesuatu yang istimewa. Mengalahkan beberapa kentang tidak berguna yang berada pada level yang sama dengan Anda bukanlah pencapaian sama sekali. Kamu bilang suatu hari nanti kamu akan melampauiku. Bagus, aku akan menunggumu. Saya akan memberitahu Anda perbedaan sebenarnya antara Anda dan saya, dan Anda akan belajar bahwa Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi elit di dunia ini. Seorang elit di dunia ini. Lin Ming memandang Zuyan dan tersenyum. Tentu saja bukan dari dunia ini. Babak 33, uji coba kekuatan. 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki total 20 pilar batu untuk uji coba kekuatan. Setelah ujian dimulai, para kandidat akan dibagi menjadi 20 tim untuk mengurangi kemacetan di alun-alun. 20 pilar batu didirikan di depan pintu masuk terpisah ke 7 rumah bela diri yang mendalam. Di puncak setiap pilar batu terdapat cahaya bersinar yang menjadi penanda takdir setiap calon. Apakah mereka akan melewati gerbang ini atau apakah mereka akan dilempar ke samping, semuanya ditentukan oleh satu nomor ini. Seorang wanita berusia sekitar 30 atau 40 tahun melangkah ke depan orang banyak dan berdiri di atas panggung yang telah disiapkan. Halo semuanya, saya salah satu pengawas uji kekuatan. Saya ingin mengumumkan bahwa ujian 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki 3 bagian. Bagi mereka yang berhasil lolos hingga akhir, mereka akan diberikan penilaian resmi berdasarkan usia, bakat, dan hasil. 10 teratas akan mendapatkan penghargaan, dan nomor 1 akan diberi hadiah pil sumsum naga emas merah. Pil sumsum naga emas merah. Seluruh kerumunan terkejut. Bahkan junior dari keluarga bangsawan pun terperangah. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah dipenuhi dengan penyesalan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi menyesal dan tertekan karena mereka ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai tempat pertama. Mereka yang lebih kuat menegakkan punggungnya. Mata mereka bersinar penuh harapan dan mereka bergerak-gerak seolah ingin berkelahi. Mereka berasumsi bahwa pil sumsum naga emas merah ini disiapkan khusus untuk mereka. Lin Ming telah membaca manual pengobatan sebelumnya dan memiliki pemahaman kasar mengenai sifat-sifat pil sumsum naga emas merah. Pil ini seukuran buah anggur dan dibuat dengan mencampurkan sumsum naga emas merah dengan beberapa spesies tumbuhan langka dan berharga. Kemudian direbus dan disuling menjadi pil yang mampu memperbaiki fisik, meningkatkan budidaya, dan bahkan membantu menerobos kemacetan. Naga emas merah bukanlah naga sungguhan, ia adalah keturunan yang hanya berbagi sedikit darah. Meski begitu, makhluk yang berhubungan dengan naga tidaklah lemah. Bahkan para ahli Hautian pun tidak akan bisa menandinginya. Kerajaan Sky Fortune tidak memiliki banyak ahli Hautian, dan mereka juga tidak memiliki siapapun yang mampu memurnikan pil yang begitu berharga.
Oleh karena itu, kerajaan Sky Fortune tidak dapat memproduksi pil sumsum naga emas merah. Tidak diragukan lagi obat ini berasal dari 7 lembah mendalam. Setiap tahun 7 lembah mendalam akan menyaring bakat, dan obat-obatan disediakan dari sekolah utama untuk menarik pemuda berbakat untuk berpartisipasi. Mungkin bagi 7 lembah mendalam, pil sumsum naga emas merah tidak terlalu berharga, namun bagi kerajaan Sky Fortune, itu benar-benar merupakan harta berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang. Bahkan keluarga bangsawan besar pun akan sangat iri pada siapapun yang memiliki harta karun sebesar itu. Supervisor cantik itu tidak tampak bersemangat atau tidak senang saat dia melanjutkan. Tempat kedua, ketiga dan keempat akan menerima pil ular emas merah, dan posisi kelima hingga ke-10 akan menerima 10 pelet pengumpul jiwa. Pil Golden Snake Scarlet dimurnikan dari kantong empedu Golden Scarlet Snake yang berusia 100 tahun. Dinamakan kantong empedu jenis ini karena penampakannya yang berwarna merah keemasan. Pil ini lebih rendah dibandingkan pil sumsum naga emas merah, tapi pil ini juga merupakan obat langka dan berharga yang tidak akan pernah dilihat oleh kebanyakan orang. Namun peringkat keempat hingga ke-10 hanya menerima 10 pelet pengumpul jiwa yang jauh lebih langka. Setiap pelet bernilai 200 tile emas, dan 10 diantaranya setara dengan 2000 tile emas. Tapi dua obat yang diberikan kepada obat berperingkat lebih tinggi setidaknya 10.000 tile emas. Faktanya, meskipun seseorang dapat membayar beberapa kali lipat, mereka tetap tidak dapat membelinya. Imbalan yang melimpah membuat para kandidat berbakat sangat bersemangat, mereka sudah tidak sabar untuk naik ke panggung dan unjuk kebolehan. Melihat kerumunan yang bersemangat ini adalah sekelompok pria dan wanita muda yang mengenakan pakaian sutra. Mereka tertawa menghina. Di dalam kelompok itu ada seorang pemuda tampan yang mengenakan sabuk giok dan tersenyum. Rombongan pemuda itu tersenyum dan menyanjungnya, orang-orang ini benar-benar melampaui batas. Pil sumsum naga emas merah ini sudah ada di saku tuan muda, kemenangan sudah menjadi kepastian. Apakah mereka juga berpikir untuk mencoba dan bersaing? Sesungguhnya mereka tidak mengetahui tempatnya. Pemuda itu tersenyum tipis dan melambaikan kipas lipatnya. Dia tidak menjawab. Dia adalah bakat dari keluarga Wang Kota Yuelu. Dia memiliki bakat kelas 4, tahap awal budidaya transformasi tubuh tahap ketiga, dan pernah menempati posisi nomor 1 dalam kompetisi elit Kota Yuelu. Kota Yuelu adalah kota besar, sehingga tempat nomor 1 ini memiliki pengaruh yang besar. Di peron wanita itu melanjutkan, sekarang kita akan memulai ujian masuk putaran pertama. Silakan berpartisipasi dalam ujian dengan kekuatan penuh Anda. Sinar cahaya pada kolom batu akan menandakan kekuatan serangan Anda. 1 inci melambangkan kekuatan 100 jin. Selama kamu melewati 1000 jin maka kamu akan melewati babak ini. Setiap kandidat akan memiliki 3 upaya. Selama Anda memenuhi syarat 1 kali maka Anda akan lulus. Semuanya, sekarang kita akan mengadakan demonstrasi. Lin Sen, melangkah maju. Saat wanita cantik itu selesai berbicara, seorang pria naik ke atas panggung. Dia tinggi dan kurus, hampir tampak kurus, dengan wajah pucat, dingin, dan mata tajam. Dia mengenakan jas hitam dan di punggungnya ada pisau sepanjang 3 kaki. Meski saat itu siang hari bolong, saat ia melangkah ke atas panggung, suhu penonton anjlok beberapa derajat. Apakah itu Ling Sen, seseorang dari tempat tinggal surgawi dari 7 rumah bela diri yang mendalam? Ling Sen ini jelas terkenal, tapi Lin Ming tidak mengenalnya. Dia berbalik dan bertanya pada Lin Xiaodong, siapa Ling Sen ini? Lin Xiaodong mungkin tidak rajin dalam berlatih seni bela diri, tapi dia sangat suka bergosip dan ingin tahu tentang semua hal, jadi dia tahu tentang hal-hal seperti ini. Dia berkata, Ling Sen adalah salah satu murid senior di kediaman surgawi yang merupakan departemen paling sengit di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia berumur 20 tahun dan merupakan talenta kelas 4. Kultivasinya berada di puncak tahap keempat, dan dia baru saja memasuki kediaman surgawi tahun lalu. Atas inisiatifnya sendiri, dia meminta untuk dikirim ke medan perang selama 1 tahun, di mana dia membantai banyak orang. Saat ini kemampuan bertarungnya sulit diperkirakan, namun orang mengatakan bahwa dia akan segera memasuki tahap kelima transformasi tubuh. Berusia 20 tahun dan transformasi tubuh tahap kelima. Lin Ming sedikit terkejut. Secara umum, seniman bela diri dianggap luar biasa jika mereka mencapai tahap kelima, tahap penempaan tulang, pada saat mereka berusia 30 tahun. Ling Sen ini juga dipenuhi dengan niat membunuh, sepertinya dia telah membunuh banyak orang di medan perang. Dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, pria ini benar-benar seorang master. Ling Sen benci demonstrasi seperti ini. Namun sudah menjadi tradisi bahwa para murid dari kediaman surgawi akan memamerkannya kepada para kandidat. Ini demi memberitahu mereka bahwa selalu ada seseorang di luar sana yang lebih baik, dan mereka tidak boleh berhenti berusaha untuk mencapai puncak. Lin Sen dengan santai berdiri di depan pilar dan tanpa bersiap, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Sebuah, boom, terdengar suara, dan pilar batu itu berguncang dengan keras. Sinar itu melonjak tinggi, stabil, dan akhirnya stabil pada ketinggian 4 kaki 9 inci. 4.900 jin. Di lapangan semua orang memuji dan takjub. Jika Ling Sen menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan mungkin melampaui 5.000 jin. Melihat hasil ini, mata Lin Ming membelalak. Kekuatan Ling Sen ini hampir 2 kali lipat kekuatannya. Lin Xiaodong berkata, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Dia adalah salah satu talenta terbaik di generasi muda Sky Fortune City. Akan aneh jika dia tidak mendapatkan hasil seperti ini. Lin Ming berkata,
salah satu generasi muda. Bisakah Qin Xingxuan mengalahkannya? Lin Xiaodong mengangkat bahu. Saya tidak tahu kekuatan Qin Xingxuan, tapi Qin Xingxuan berpengetahuan luas dan mempelajari semua mata pelajaran. Ling Shen hanya memfokuskan latihannya pada pertarungan dan pembunuhan, sebenarnya dia adalah pria yang ahli dalam pertarungan hidup atau mati. Saya tidak berpikir Qin Xingxuan mungkin menang jika nyawa mereka dipertaruhkan, tapi jangan lupa bahwa Qin Xingxuan baru berusia 15 tahun sedangkan Ling Shen berusia 20. Mendengar ini, Lin Ming sedikit mengangguk. Transformasi tubuh memiliki total 6 tahap. Semakin jauh Anda berada, semakin besar jarak antar tahapan. Kekuatan seseorang dalam tahap kondensasi nadi bisa mencapai 8.000 jin. Lin Ming sangat jauh dari keadaan ini. Ujian, mulai. Pada saat ini di atas panggung, wanita parubaya yang cantik mengirimkan perintah untuk memulai uji coba kekuatan. Para kandidat muda semuanya sangat bersemangat, masing-masing ingin sekali bangkit dan menguji kekuatannya. Namun ketika mereka benar-benar menguji kekuatannya di pilar batu, banyak yang gagal. 900 jin, 850 jin, 850 jin, 3 kali gagal. Berikutnya. 950 jin, 900 jin, 900 jin, 3 kali gagal. Berikutnya. Banyak kandidat yang baru mencapai tahap kedua transformasi tubuh. Jika mereka dalam kondisi puncak, maka mereka mungkin bisa mencapai 1000 jin. Namun mereka tidak bisa berada pada kondisi puncak untuk setiap upaya. Selain itu, mereka juga menderita kegugupan dan tidak mampu menunjukkan tingkat kekuatan tertingginya. Orang-orang ini secara alami tersingkir. 1000 jin, memenuhi syarat. Seseorang dalam cahaya Lin Ming lewat, dan pria itu berteriak gembira sambil menari-nari dengan gembira. Sebenarnya pria ini juga mengerti, meskipun dia lolos dan nyaris lolos, kemungkinan besar dia akan tersingkir di babak kedua. Meski begitu, merupakan suatu kehormatan baginya untuk lulus putaran pertama ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam pada usia 16 tahun. 1300 jin, memenuhi syarat. 950 jin, gagal. Ketika hasilnya keluar, mereka yang gagal akan pergi dengan sedih dan tidak bersemangat. Yang berhasil pun pusing. Dan di antara mereka ada yang menunjukkan ketidakpedulian. Bagi para talenta ini, melewati ujian ini adalah sebuah anugerah. Saat ini, ada keributan di depan. Lin Ming melihat ke depan dan melihat seorang pemuda mengenakan pakaian linen biru berdiri di depan pilar batu, dan sedang mengumpulkan kekuatannya. Lin Ming penasaran siapa pria ini. Dia mendengar beberapa orang berdiskusi, itu adalah Sun Ping dari Eastwater City. Dia berada pada tahap ketiga transformasi tubuh. Kekuatannya sangat kuat. Saat diskusi sedang berlangsung, Sun Ping melesat ke depan. Dia memukul kolom batu dengan peng, dan berkas cahaya mulai bergetar saat melesat ke atas. Itu berhenti di ketinggian 2 kaki 3 inci. 2300 jin. Ini adalah orang pertama yang melewati 2000 jin. Kerumunan itu berseru-seru. Babak 34, percobaan impian. Sun Ping ini telah berada pada tahap ketiga transformasi tubuh selama jangka waktu tertentu, namun masih berhasil menyerang dengan 2300 jin. Dia juga baru berusia 17 tahun, dia bukan ancaman bagiku. Wang Yanfeng berkata sambil melambaikan kipasnya. Dia menyipitkan matanya saat dia mengukur Sun Ping. Evaluasi akhir ujian masuk tidak hanya bergantung pada hasil ujian, namun juga pada usia dan tingkat bakat mereka yang lulus. Semakin muda mereka dan semakin tinggi tingkat bakatnya, semakin tinggi pula evaluasinya. Dari sekian banyak seniman bela diri dan talenta muda yang mengikuti ujian, usia 17 tahun dianggap agak tua. Tuan muda, giliran Anda. Wang Yanfeng melipat kipasnya dan menyerahkannya kepada pelayannya. Saat Wang Yanfeng melangkah ke depan tiang batu, banyak orang mulai mengenalinya. Itu Wang Yanfeng dari kota Yuelu. Ketika kerumunan mulai menyebarkan berita tersebut, para kandidat di dekatnya mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Dalam kelompok kandidat ini, Wang Yanfeng memiliki peluang terbesar untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Bukan hanya kekuatannya yang luar biasa, tapi dia juga seorang pemuda berusia 15 tahun. Dan yang terpenting, bakat Wang Yanfeng tinggi. Wang Yanfeng adalah talenta kelas 4, tetapi kenyataannya talenta kelas 4 ke atas, juga dibagi menjadi kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Wang Yanfeng adalah salah satu talenta kelas 4 yang langka. Wang Yanfeng berdiri di depan tiang batu dan menghela napas. Nafasnya melingkar ke udara seperti ular kembar, ini adalah tanda transformasi tubuh tahap ketiga, pelatihan jeroan. Kerumunan di sekitarnya terkagum-kagum. Serius, dia baru saja memasuki tahap ketiga transformasi tubuh namun dia sudah bisa menghembuskan nafas ular kembar, dan dia baru berusia 15 tahun. Ini benar-benar bakat yang menentang kehendak surga. Seniman bela diri di pelatihan Viscera memiliki esensi sejati yang melindungi jantung dan paru-paru mereka serta 5 organ dalam utama lainnya. Mereka dapat melindungi organ dalam mereka yang lemah dari serangan, dan terlebih lagi, jantung dan paru-paru mereka kuat. Mereka memiliki vitalitas yang tidak normal dan dapat memperpanjang pernapasan mereka. Otot mereka secara alami akan menguat dalam kondisi ini dan meningkat. Wang Yanfeng ini sudah bernafas ular tetapi baru saja memasuki tahap ketiga, itu benar-benar membuat orang iri. Saat diskusi ini berlanjut, Wang Yanfeng telah menyerang tiang batu. Sebuah ledakan terdengar di udara dan tiang batu bergetar. Sinar cahaya melonjak dan akhirnya berhenti di ketinggian 2 kaki 4 inci.
2400 Jin. Secara umum, rata-rata seniman bela diri yang telah memasuki tahap ketiga transformasi tubuh akan mencapai sekitar 2000 Jin. Tapi Wang Yanfeng, dia baru saja memasuki tahap ketiga, baru berusia 15 tahun, namun berhasil menunjukkan kekuatan 2400 Jin. Itu benar-benar mengejutkan semua penonton. Namun, sebelum penonton kembali tenang, terdengar teriakan ketakutan dan keterkejutan dari sisi lain. Seorang pemuda jangkung dan kekar berjalan di depan tiang batu dan meninju tinjunya. Sinar itu naik dan turun 2 kaki 4 inci, 2400 Jin. Rekor Wang Yanfeng baru saja lahir tetapi sudah dianggap rata-rata oleh pemuda lain. Lin Ming memandang pemuda yang tinggi dan kekar itu dan terkejut melihat bahwa dia adalah seseorang yang juga berada di tahap kedua budidaya. Bukan hal yang aneh melihat seseorang pada tahap ketiga transformasi tubuh mencapai 2000 Jin, tetapi 2000 Jin hanya pada tahap kedua. Itu terlalu berlebihan. Saat ini Lin Ming telah memperhatikan bahwa meskipun pemuda itu tampak memiliki penampilan yang naif dan polos, tinggi badannya lebih tinggi daripada teman-temannya di sekitarnya, dan tubuhnya yang berotot tampak lebih tebal dan padat daripada orang dewasa. Apakah ini yang mereka sebut kekuatan ilahi bawaan? Mereka yang memiliki kekuatan ilahi bawaan beberapa kali lebih kuat daripada orang-orang seusianya. Meski sangat jarang, tampaknya pemuda jangkung dan kekar ini adalah salah satu tipenya. Wang Yanfeng juga melihat pemuda yang mengesankan itu dan mengeluarkan suara huringan. Dia tidak terlalu memikirkannya. Kekuatan ilahi bawaan. Seniman bela diri bertarung tidak hanya dengan kekuatan mereka, tetapi juga dengan seni bela diri dan keterampilan mereka. Tidak hanya itu, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, esensi sejatinya semakin penting. Mereka yang terlahir dengan kekuatan ilahi ini belum tentu menjadi sosok seni bela diri yang garang. Persidangan berlanjut, dan beberapa pemuda lewat dengan kekuatan 1000 Jin yang berada di puncak tahap kedua. 7 rumah bela diri yang mendalam menetapkan bahwa usia kandidat harus antara 15 hingga 18 tahun. Mudah bagi mereka yang berada pada kelompok usia ini untuk mencapai puncak transformasi tubuh tahap kedua. Kadang-kadang juga ada pemuda yang telah mencapai tahap ketiga transformasi tubuh. Para pemuda ini berhasil mengelola 2000 Jin, bahkan ada yang mencapai 2500 Jin. Sekarang, akhirnya giliran Lin Ming. Sebelum Lin Ming tiba di kolom batu, dia sudah menyadari bahwa ini adalah situasi yang lebih serius daripada yang dia kira. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Wang Yanfeng, bakat alaminya juga jauh dari miliknya. Itu adalah kelas 3 dibandingkan dengan kelas 4 yang tinggi. Dalam evaluasi akhir, Lin Ming akan mendapat penalti besar. Dalam setiap putaran ujian ini, Lin Ming harus mengerahkan seluruh hati dan jiwanya. Lin Ming bernapas ringan dan membiarkan seluruh tubuhnya rileks. Dia menghilangkan semua pikiran dan suara yang mengganggu. Formula kekacauan primal sejati, berputar diam-diam di dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan seni bela diri pada budidaya yang sama, esensi sejatinya beberapa kali lebih tebal di ototnya. Latihan kekuatan, aliran seperti sutra, prinsip kekerasan dan kelembutan, Lin Ming mengukir pemikiran ini ke dalam pikirannya saat ia bermeditasi dengan Chaotic Virtuous Combat Meridians. Penglihatannya mengembun dan tubuhnya yang rileks tiba-tiba menjadi tegang seperti busur besar. Pinggangnya diturunkan dan dia mendorong ke depan dengan kekuatan pahanya seperti macan tutul yang ramping dan perkasa. Bang! Serangan itu mengenai bagian tengah kolom batu. Sinar cahaya naik secara dramatis dan memantul dengan gila-gilaan hingga mencapai 2700 Jin. Kekuatan Lin Ming adalah 2600 Jin, tetapi jika dia mengerahkan upaya penuhnya, 2700 Jin juga mungkin. Ya dewa, 2700 Jin. Anak laki-laki ini hanyalah binatang buas dalam wujud manusia. Beberapa ratus Jin lagi dan dia akan mengejar seseorang di tahap keempat transformasi tubuh. Tidak, ini tidak benar, ini tidak benar. Anak muda itu baru berada pada tahap kedua transformasi tubuh. Apakah dia juga seseorang dengan kekuatan ilahi bawaan? Kerumunan dengan liar mendiskusikan hal ini, dan beberapa orang dengan cepat mengenali Lin Ming. Saya kenal orang itu. Setengah jam yang lalu di jalan utama dia menggunakan kekuatan lengannya untuk melemparkan seseorang ke atas kuda seperti kincir angin. Dia melemparkan seseorang yang juga berada pada tahap kedua transformasi tubuh dan memegang tombak di atas kuda. Pria itu terlempar tetapi anak laki-laki itu tidak tergerak sama sekali. Saya pikir dia adalah anak iblis tetapi ternyata dia juga seseorang dengan kekuatan ilahi bawaan, tidak heran dia mampu melakukan itu. Bukankah dia ditangkap pihak berwajib? Bagaimana dia bisa kembali? Saat orang-orang berdengung, pemuda jangkung dan kekar yang telah mengalahkan Wang Yanfeng dan mencapai 2400 Jin juga memandang Lin Ming. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi ramah saat dia dengan gembira tersenyum pada Lin Ming. Dia tidak berpikir bahwa dia juga akan bertemu seseorang dengan kekuatan ilahi bawaan pada pemeriksaan ini, jadi dia cukup bersimpati terhadap Lin Ming. Wang Yanfeng memandang Lin Ming dan mengerutkan kening. Anak laki-laki ini juga memiliki kekuatan ilahi bawaan. Benar-benar menjengkelkan. Sepertinya pemuda-pemuda langka ini merangkak keluar dari kayu seperti kecoa. Saudara Feng, anak ini muncul entah dari mana dan berani mencuri perhatian kaldu Feng. Saudara Feng benar-benar dirampok, kata seorang pria di sisi Wang Yanfeng. Wang Yanfeng berkata, ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Mendapatkan hasil ini pada transformasi tubuh tahap kedua lumayan. Kecakapan bertarung tidak hanya bergantung pada kekuatan.
Meskipun mereka yang memiliki kekuatan ilahi bawaan jarang terjadi, tidak banyak dari mereka yang memiliki prestasi besar di masa depan. Wang Yanfeng mengatakan ini dengan nada jengkel. Meskipun dia telah memutuskan bahwa dia akan menjadi yang pertama dalam ujian masuk ini, dia berulang kali dibayangi oleh rekan-rekan pemuda ini yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang dikatakan saudara Feng memang benar. Kedepan yang perlu menjadi fokus adalah esensi sejati. Keunggulan kekuatan hanya berguna di awal. Anak ini hanya akan bahagia selama beberapa tahun. Rombongan Wang Yanfeng bergema. Setelah Lin Ming, giliran Lin Xiaodong. Saat dia mendekati tiang batu dia mulai memutar lehernya ke depan dan ke belakang dan menggoyangkan pinggangnya. Hal itu terus dilakukannya selama beberapa menit hingga petugas pemeriksa tampak semakin kesal dan tidak sabar. Kemudian Lin Xiaodong akhirnya berteriak dan meninju tiang batu itu. Gedebuk. Terdengar suara dentuman yang tumpul saat pancaran cahaya kolom batu itu bergetar sedikit dan kemudian berhenti. Pengawas ujian mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Lin Xiaodong, 750 jin, tapi kamu juga punya 2 peluang lagi. Hasilnya sungguh buruk mengingat siapapun yang kurang dari 900 jin tidak akan berani mendaftar. Tidak ada seorang pun yang mau bermalas-malasan di tengah kerumunan besar ini hanya untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Namun dalam sudut pandang Lin Xiaodong, hasil ini sangat bagus, dan dia memiliki kemampuan alami yang tidak tahu malu dalam mengabaikan pikiran orang lain. Dia menggoyangkan pinggangnya dan meregangkan lehernya lagi, lalu meninju lagi. Peng! 700 jin. Pukulan lain, 750 jin. Tanpa keraguan sedikit pun, Lin Xiaodong menderita kekalahan yang menyedihkan. Bagi Lin Xiaodong, ini adalah hasil yang bagus. Dia baru berusia 15 tahun dan ayahnya telah memutuskan bahwa hanya ketika dia berusia 18 tahun barulah dia memiliki kemungkinan untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Lin Xiaodong tidak berencana untuk menerobos periode kondensasi denyut nadi sejak awal, dan satu-satunya cita-cita serta keinginannya adalah mempertahankan posisinya dalam keluarga. Aku memberimu pil rusa emas, apakah kamu tidak meminumnya? Lin Ming bertanya saat Lin Xiaodong berjalan kembali. Saya memakan semuanya, kalau tidak mungkin aku bisa melewati 600 jin. Lin Xiaodong dengan polosnya mengangkat bahu. Dia meninggalkan Lin Ming kehilangan kata-kata. Namun Lin Ming juga menganggap ini normal. Lagi pula, sebelum dia berlatih, Chaotic Virtuous Combat Meridian, hasil terbaiknya adalah 850 jin. Latihannya yang rajin dan tak kenal lelah jauh di atas Lin Xiaodong yang saat itu hanya mengelola 600 jin. Sulit bagi seseorang yang hanya memiliki bakat kelas 3 dan tidak memiliki latar belakang aristokrat yang kuat untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam pada usia 15 tahun. Bahkan ujian masuk putaran pertama pun sangat sulit untuk dilewati. Uji coba kekuatan akhirnya selesai sekitar tengah hari, dan para kandidat diizinkan istirahat sejenak sebelum ujian masuk dilanjutkan. Karena waktu istirahatnya terlalu singkat, Lin Ming hanya makan sedikit sebelum duduk kembali bermeditasi dan kemudian bergegas kembali ke alun-alun. Inspeksi kedua adalah Dream Trial. Itu adalah ujian hati seorang seniman bela diri. Bagi seorang seniman bela diri, mereka tidak hanya membutuhkan bakat dan dukungan dari latar belakang mereka, namun terlebih lagi, mereka harus menjadi seseorang dengan hati bela diri yang sungguh-sungguh dan tak kenal lelah. Babak 35, Platform Giok Danau. Inti dari seni bela diri bukanlah sesuatu yang sangat setia atau berbudi luhur, atau bahkan baik. Entah itu para Buddha hidup yang dipenuhi dengan kebenaran atau pemimpin sekte iblis dengan niat gelap, kebenarannya adalah bahwa inti dari seni bela diri tidak menilai baik atau jahat. Ia hanya memutuskan untuk menanyakan apakah seseorang memiliki tekad untuk menapaki jalan berbatu. Berlatih seni bela diri adalah perjuangan sehari-hari. Kehidupan seseorang akan dipenuhi dengan kesengsaraan, bahaya, bujukan, jika mental seseorang tidak kokoh maka mudah untuk terjatuh dari jalur seorang ahli bela diri dan menyerah, sehingga menyia-nyiakan semua usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa orang hanya berlatih seni bela diri untuk kekayaan dan kenikmatan indria. Di dalam hati orang-orang ini mereka berlatih ilmu bela diri tanpa benar-benar memahami maksudnya. Hal ini tidak akan berdampak pada mereka pada tahap awal budidaya, namun akan menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi di kemudian hari. Periode kondensasi denyut nadi sudah cukup bagi seseorang untuk memiliki gaya hidup mewah dan mewah di mana seseorang dapat tenggelam dalam uang dan wanita cantik. Sky Fortune Kingdom memiliki banyak pejuang seperti itu. Karena kerajaan langit keberuntungan akan memberikan hadiah besar kepada mereka yang mencapai periode kondensasi denyut nadi, ada orang-orang yang akan menderita kesulitan yang tak terhitung untuk mencapai tujuan ini, hanya untuk menghentikan jalur seni bela diri mereka karena mereka tidak dapat menahan godaan pemborosan. Ujian mimpi tidak memeriksa kultivasi seseorang, itu mencerminkan tekad dan semangat seni bela diri seseorang. Lin Ming memiliki keyakinan penuh mengenai hal ini. Bahkan jika dia belum mendapatkan Magic Cube yang misterius, dia yakin dia masih memiliki peluang 120% untuk lulus. Saat ini, lebih dari separuh kandidat telah gagal pada uji coba pertama, sehingga setelah mereka meninggalkan lapangan menjadi jauh lebih luas. Lin Xiaodong yang menyedihkan dan sedih telah kehilangan kualifikasi untuk masuk sehingga dia hanya bisa tetap berada di jalan utama di luar alun-alun. Lin Ming berbalik untuk melihat Lin Xiaodong. Meski ada banyak orang di kerumunan itu, dia tetap melihatnya. Lin Xiaodong juga melihat Lin Ming dan dia mengacungkannya. Lin Ming tersenyum. Ketika dia menoleh, dia melihat sosok di tengah kerumunan yang menarik perhatiannya.
Gadis itu mengenakan gaun kuning dafodil yang pas bentuknya. Dia tampak seperti seorang junior bangsawan dengan topi yang terbuat dari bulu angsa. Dia berdiri di sudut yang tidak jelas dan mengamati semuanya. Lin Ming mengenali gadis ini. Dia adalah Lan Yunyu. Lin Ming dengan cepat mengalihkan pandangan darinya. Dia tahu jika mereka bertemu satu sama lain, itu hanya akan menambah rasa malu Lan Yunyu. Lebih baik tidak melihat sama sekali. Dalam hatinya Lin Ming tidak menyalahkan Lan Yunyu untuk apapun. Lagi pula, hanya ada kesepakatan diam-diam di antara mereka, dan mereka belum membahas pernikahan atau hal semacam itu secara mendalam. Lan Yunyu telah membuat satu-satunya pilihan yang mungkin bisa diambil oleh gadis biasa dalam keadaan seperti ini. Lan Yunyu tidak tahu bahwa Lin Ming telah menemukannya. Lan Yunyu telah lama bergumul dalam hatinya apakah akan datang ke sini hari ini atau tidak. Dia tidak ingin melihat Lin Ming, tapi di dalam hatinya ada sedikit kekhawatiran, dan dia ingin tahu apakah dia baik-baik saja atau tidak. Dia hanya bisa mengingat kembali kedua bulan yang lalu ketika Lin Ming mencoba menjual beberapa kertas simbol yang inferior dan buruk. Pemandangan di depan toko membuatnya merasa kasihan. Mendukung seni bela diri sendiri tanpa bergantung pada latar belakang keluarga kaya, dia bahkan tidak memiliki bakat yang menakutkan. Dia hanya memiliki sedikit tabungan yang bisa dia gunakan untuk menyewa kamar, membeli makanan dan beberapa obat-obatan. Dalam keadaan yang menyedihkan ini dia mungkin hanya mampu membeli rumput benang besi, dan mungkin bahkan tidak mampu membeli rumput benang besi. Dan jika demikian, maka di tubuhnya dia akan mengumpulkan beberapa luka dalam. Pikiran ini menyebabkan kesusahan Lan Yunyu. Dia menyukai kekuatan dan kegigihannya. Dia ingat ketika dia masih kecil, dia telah melindunginya dari sekelompok besar pengganggu. Dia berdiri di depannya seperti seorang ksatria pemberani, tangan terentang lebar, dan menerima pukulan. Dia telah membuatnya merasa terlindungi dan aman. Namun sayang, perasaan seperti itu pada akhirnya tidak mampu menggantikan hal-hal tertentu. Dia adalah gadis yang menarik dan memiliki bakat menjadi wanita yang luar biasa. Bakat alaminya bagus dan meskipun dia bukan berasal dari keluarga bangsawan, keluarganya kaya. Gadis seperti itu pasti akan memiliki perasaan superioritas, seperti burung merak bangsawan yang dikurung di kandang ayam. Dia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri untuk menetap dalam kehidupan biasa. Kehidupan di mana dia pada akhirnya akan menikahi Lin Ming dan menjadi nyonya rumah sebuah restoran keluarga, kehidupan di mana mereka akan saling mencintai dan memiliki anak kecil di usia 20, dan kemudian dia secara bertahap akan menua dan mati, dan dia akan berada di sana sendirian bersama bahkan penampilannya sudah hilang. Dia tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu. Dia tidak. Karena itu dia memilih Zuyan. Bukan hanya karena hubungan antara keluarga Zhu dan keluarga kekaisaran, tapi dia juga bisa membantunya memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia akan memberikan obat-obatan langka dan berharga kepada Lan Yunyu dan membantunya memasuki periode kondensasi denyut nadi. Di bawah bujukan periode kondensasi denyut nadi, Lan Yunyu tidak mampu menahan keinginannya. Pagi ini, Lan Yunyu gelisah. Dia tidak mau datang, tapi akhirnya gagal meyakinkan dirinya sendiri. Jadi dia tiba sore ini. Dia datang berpikir bahwa Lin Ming akan gagal dalam uji kekuatan. Selama Lin Ming gagal, dia akan bisa melepaskan mimpinya dan pulang ke kehidupan yang aman. Dengan ini dia akan bisa rileks dan melepaskan semua kekhawatirannya. Dia sebenarnya tidak berpikir dia akan melihat Lin Ming di tim kualifikasi. Hal ini membuatnya terkejut sekaligus khawatir. Terkejut karena Lin Ming tiba-tiba berhasil menerobos ke tahap kedua transformasi tubuh pada usia 15 tahun dan tidak memiliki latar belakang keluarga. Khawatir karena dia tidak dapat membayangkan bahwa Lin Ming dapat mencapai tahap ini dengan aman, dia hanya membayangkan bahwa di tubuhnya terdapat beberapa luka dalam, dan bahwa dia tidak lebih dari seorang cacat pada saat dia berumur 30. Di pagi hari, wanita cantik pengawas uji coba kekuatan muncul sekali lagi. Dia menatap kerumunan itu dan melihat masih banyak orang yang tersisa dan berpikir hasil ini tidak terlalu buruk. Semuanya ikuti aku. Kami sekarang menuju ke si Jade Platform. Kerumunan sekitar 100 anak laki-laki dan perempuan mengikuti pengawas wanita cantik saat dia melewati gerbang 7 rumah bela diri yang mendalam. 7 rumah bela diri yang mendalam terletak di lereng bukit. Tidak ada gedung-gedung tinggi atau konstruksi besar di dalamnya, tetapi hamparan tanah dan sungai yang tak berujung dihiasi dengan paviliun-paviliun yang dirancang dengan indah. Paviliun ini dibuat dengan cermat, dengan garis-garis halus dan halus serta dikelilingi oleh perpaduan pemandangan yang sempurna. Itu benar-benar membuat orang berseru kagum pada pengerjaan mulus dan rasa estetika alami yang ada dalam desainnya. Kerumunan orang berjalan sekitar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, sampai mereka mendekati sebuah danau hijau tua. Warnanya cerah seperti batu giok hidup. Permukaannya tidak memiliki jejak ombak dan tenang. Danau itu dipagari oleh pohon-pohon willow yang menangis, dan meskipun saat itu musim gugur ketika daun-daun pohon berguguran, semua orang takjub karena tidak ada sehelai daun pun yang mengapung di permukaan danau yang tenang. Di tengah danau Zamrud, sebuah platform batu giok telah diukir dari batu giok putih pucat. Platform batu giok dihubungkan ke pantai dengan 9 jembatan batu. Rasanya seperti dunia peri mistik menjadi hidup. Lin Ming menemukan bahwa beberapa puluh meter dari platform batu giok ada sebuah paviliun yang mengambang di air. Di paviliun ditempatkan sebuah meja batu yang ditutupi dengan teh dan buah-buahan kering. Di sekeliling meja duduk beberapa lelaki tua dan seorang gadis lajang yang memandang ke arah mereka dengan penuh minat. Tiba-tiba itu adalah Qin Xingxuan dan Tuan Muyi.
Lin Ming sedikit ragu, mengapa mereka muncul di sini. Mu Yi juga menemukan Lin Ming memandang ke arahnya, dan balas tersenyum tipis. Qin Xingxuan juga memiliki wajah tersenyum ramah. Lin Ming membalas senyumannya untuk sopan santun. Dia memiliki sedikit kecurigaan bahwa orang lain yang menemani Mu Yi tidaklah sederhana. Di antara mereka ada beberapa, yang terlihat dari pernapasan dan penampilannya, tidak kalah kuatnya dengan Mu Yi. Orang-orang ini adalah Tuan. Lin Ming tidak salah. Orang-orang ini adalah beberapa teman Mu Yi dan beberapa pejabat pemerintahan kerajaan langit keberuntungan. Ada juga tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Ujian dilakukan 2 kali setahun, dan mereka datang untuk mengamati apakah ada bibit yang baik di antara para kandidat. Mereka kebanyakan mencari orang-orang dengan bakat yang cukup dan juga memiliki hati yang murni sebagai seorang seniman bela diri. Setiap tahun, para kandidat harus mendaftarkan bakatnya dan informasi lainnya untuk dapat mengikuti ujian masuk. Jadi para tetua tidak perlu mengukur karena mereka sudah memeriksa arsipnya. Kandidat kali ini nyaris tidak memuaskan. Yang terkuat adalah talenta kelas 4 yang tinggi. Memiliki bakat kelas 5 adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam 1 dekade dan bukan kejadian biasa. Talenta kelas 4 yang tinggi juga bagus dan talenta kelas 4 yang rendah bisa melakukannya. Bakat kelas 3 agak lebih rendah. Putaran pertama ujian bukanlah sesuatu yang penting, oleh karena itu para tetua rumah bela diri belum muncul. Mereka telah melihat bakatnya dan kali ini mereka datang untuk mengamati kandidat mana yang memiliki hati yang sangat kuat sebagai seorang seniman bela diri. Majulah, pertahankan pikiranmu, duduklah bermeditasi, dan begitu kamu melewati 5 ujian maka kamu akan lulus. Kata supervisor wanita cantik itu. Para kandidat melangkah ke 9 jembatan batu satu per satu. Jantung mereka mulai berdebar kencang di dada mereka. Selama putaran pertama hati mereka dipenuhi rasa percaya diri. Mereka tahu batas kekuatan mereka sendiri. Hanya sebagian dari mereka yang mengira akan gugup dan tidak bisa menampilkan potensi maksimalnya, namun dalam hati mereka tahu bahwa mereka tidak perlu terlalu khawatir untuk lewat. Tapi kali ini adalah ujian impian, dan mereka gugup. Banyak kandidat yang belum pernah mencoba uji coba impian sebelumnya, jadi mereka tidak tahu adegan seperti apa yang akan mereka temui di akhir. Namun mereka telah mendengar bahwa ini adalah uji coba dengan tingkat eliminasi tertinggi, itu akan mencapai 90%. Dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang, hanya 1 yang akan lulus. Kita harus tahu bahwa mereka adalah talenta paling menonjol di antara orang-orang seusia mereka. Di kota kecil atau keluarga kecil atau bahkan di seluruh kota, mereka adalah generasi paling cemerlang dan agung. Mereka terus-menerus dihormati dan diberi label jenius sejak masa kanak-kanak, namun bahkan dalam kelompok orang seperti itu, sebagian besar akan tersingkir dalam ujian impian. Cobaan ini sungguh menakutkan. Duduklah di platform batu giok. Setelah 10 napas, persidangan akan dimulai. Kata supervisor wanita cantik itu. Meski terpisah jarak yang jauh, namun suaranya terdengar jelas di telinga setiap kandidat. Metode penyampaian pesan melalui esensi sejati ini bahkan lebih mendalam dan kuat daripada Suyan. Lin Min menduga pengawas wanita cantik ini adalah seorang seniman bela diri di periode kondensasi denyut nadi. Saat Lin Ming melangkah ke platform batu giok, dia mengamati kerumunan di kejauhan dan menemukan bahwa di antara mereka adalah Lan Yunyu. Dia bersandar di pohon willow dan masih menatap Lin Ming tanpa berpikir bahwa dia telah terlihat olehnya. Lin Ming menghela nafas dan tidak lagi melihat. Dia duduk bersila di platform batu giok. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.